Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, Pak Arif Kurniawan yang terhormat. Kenalkan, nama saya Nasroda Ramadan dari kelompok tinggi. Rekan-rekan saya yakni Risa Punya Fitri dengan NIM akhir 009 dan Nurul Hafsina Haji dengan NIM akhir 025, Muhammad Zaki Azza El Arif dengan NIM akhir 031 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yakni pengembangan website bisnis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Rizkan Yunus. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini topik dari website kami yaitu membuka bisnis dalam bidang jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama. Teknologi informasi tersebut adalah membuat aplikasi berbasis website serta jasa yang sedang kami usahakan, yaitu jasa percetakan. Latar belakang, pada era perkembangan teknologi seperti saat ini, setiap bagian pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat pasti tidak akan pernah jauh dari pemanfaatan teknologi. Manfaat dari teknologi pada saat ini memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan hal tersebut, penyusun ingin memperkenalkan proyek yang telah kami susun dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut pada bidang jasa percetakan. Pada bidang percetakan, seringkali berjumpa dengan permasalahan terkait mencetak sebuah dokumen pada suatu tempat percetakan. Akan tetapi, ternyata tempat tersebut sedang tutup dan tidak mengetahui tempat lain untuk mencetak dokumen. Padahal dokumen tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pada esok hari. Selain daripada itu, seringkali dijumpai pada tempat percetakan yang mencetak file tanpa menggunakan flash disk, tetapi mengirimkan file tersebut melalui Bluetooth atau aplikasi WhatsApp. Hal tersebut menjadi landasan utama kami menjadikan QuickPrint website ini sebagai salah satu solusi yang dapat kami ajukan guna mempermudah kegiatan masyarakat dalam mencetak dokumennya dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang pada saat ini, serta masyarakat tidak perlu untuk datang secara langsung ke tempat percetakan ketika membutuhkan jasa mencetak dokumen. Lanjut, rumusan masalah dari kelompok kami yaitu nomor 1, apa tujuan dari pembuatan proyek percetakan online berbasis web. Yang kedua, bagaimana sebuah percetakan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, bagaimana proses dalam web tersebut dapat berjalan secara maksimal. Bab 2, gambaran umum proyek. Proyek kami bernama QuickPrint Website. QuickPrint Website bermakna bahwasannya rancangan proyek kami pada nantinya akan berbentuk sebuah website, di mana website tersebut akan menyediakan layanan untuk mencetak dokumen tanpa klien harus menuju ke tempat percetakan. Lanjut, kelebihan dari website ini yaitu yang pertama, klien tidak perlu datang ke tempat percetakan untuk mencetak sebuah dokumen. Pihak percetakan mendapat sebuah data keseluruhan percetakan, sehingga memudahkan guna untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua, seluruh usaha yang terkait dengan percetakan akan seluruhnya tercatat pada database, sehingga meminimalkan human error terjadi ketika pesanan dating dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, dapat menjangkau pasar serta target marketing yang lebih luas karena dilakukan secara online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risa Kurnia Fitri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target marketing atau user. Yang pertama yaitu mahasiswa. Mahasiswa merupakan target utama dalam sasaran marketing program ini, dikarenakan mahasiswa terkadang memerlukan hard copy untuk melengkapi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Tugas tersebut dapat berupa proposal atau makalah, bahkan hard copy juga diperlukan bagi mahasiswa tingkat akhir sebagai arsip file saat membuat skripsi. Yang kedua ada pelajar SD sampai SMA. Sama halnya dengan mahasiswa, pelajar juga memerlukan layanan print untuk kebutuhan sekolah mereka. Biasanya berupa print laporan atau makalah. Pelajar juga mencetak foto atau fotokopi ijazah terdahulu sebagai persyaratan suatu kebutuhan sekolah. Yang ketiga, pekerja kantoran.
Pekerja kantoran memerlukan berkas-berkas yang berkaitan dengan job desk masing-masing. Berkas-berkas tersebut juga memerlukan hard copy sebagai laporan yang akan diberikan kepada atasan atau juga dapat melakukan fotokopi sebagai cadangan berkas-berkas. Yang keempat, orang-orang yang membutuhkan jasa percetakan. Masyarakat umum memerlukan jasa percetakan untuk memenuhi berkas-berkas yang akan mereka butuhkan, seperti fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran atau KTP, dan berkas-berkas penting yang lainnya untuk kebutuhan tertentu, seperti membuat SKCK dan kebutuhan penting lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu fitur-fitur yang terdapat pada proyek QuickPrint. Yang pertama adalah sign up. User dapat membuat akun terlebih dahulu dengan cara mendaftar dan mengisi alamat email, nama, dan password. Yang kedua ada login. Setelah mendaftar akun, user dapat masuk dengan memasukkan alamat email dan password yang telah dibuat terlebih dahulu. Yang ketiga, about. Fitur about berisi tentang data pribadi pengembang dan informasi-informasi terkait dengan QuickPrint. Yang keempat, home. Tampilan awal halaman website. Yang kelima ada menu, berisi kategori pilihan untuk mencetak dalam media. Yang keenam adalah sosial media. Informasi mengenai QuickPrint di sosial media Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang ketujuh ada cetak sekarang, fitur untuk menggunakan layanan mencetak dokumen pada website. Yang kedelapan ada delivery, yaitu informasi mengenai pengantaran ke rumah jika hasil printing sudah jadi. Yang kesembilan adalah payment, di mana informasi mengenai total yang harus dibayarkan dan beberapa pilihan cara pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah kontak us, yaitu informasi mengenai sistem jika mengalami problem atau memerlukan bantuan. Kemudian selanjutnya ada flow diagram. Berikut merupakan gambaran mengenai flow diagram yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, klien akan membuat akun dalam website, kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem melalui database, kemudian setelah membuat akun akan login, kemudian diarahkan ke homepage, serta memilih menu cetak sekarang. Kemudian memilih jenis file yang akan diupload, kemudian konfirmasi, kemudian mengupload file yang akan dicetak dan akan diteruskan di database, kemudian akan dikonfirmasi oleh admin. Kemudian setelah admin mengkonfirmasi jumlah halaman yang akan di-print, kemudian admin akan melakukan eksekusi printnya. Setelah mengeksekusi print, user akan mengisi form percetakan, kemudian admin akan mengirimkan hasil file yang telah dicetak dan total pembayaran yang akan dibayarkan oleh user. Kemudian user akan mengkonfirmasi pembayaran, kemudian membayarnya melalui metode pembayaran yang telah dipilih. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Naswa Daftar Ramadan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari database website kami. Yang pertama adalah saya mulai dari form terlebih dahulu. Form sendiri terdiri dari 5 atribut, yakni ID, jumlah halaman, harga, nama file, dan cetak. Nah, ID form sendiri terhubung pada database cetak. Terdiri dari 4 atribut, yakni ID, jenis cetak, user ID, dan form ID. Selanjutnya ada database user yang berisikan atribut ID, nama, email, password, role, dan tanggal dibuat. Lalu role yang mendefinisikan tentang siapa usernya, yakni terdiri dari ID dan role. Lalu menu akses dengan 3 atribut, yakni ID, role ID, dan menu ID. Selanjutnya adalah menu dengan atribut ID dan menu. Dan yang terakhir adalah menu dengan 4 atribut, yakni ID, menu ID, judul, dan URL.
Selanjutnya akan saya tunjukkan demonstrasi bagaimana website kami berjalan. Tampilan awal pada website kami ya sebagai berikut, yakni berupa tampilan sign in dan sign up. Mengapa sign in dan sign up kami jadikan satu? Karena kan untuk mempermudah customer dalam melakukan pembuatan akun ataupun login ke dalam website kami. Nah, sebelum apabila customer belum memiliki akun, maka dapat membuat akun terlebih dahulu pada menu sign up sebagai berikut. Nah, jika sudah muncul tulisan user berhasil ditambahkan, maka proses sign up yang dilakukan oleh customer telah berhasil. Selanjutnya, customer dapat melakukan login melalui menu sign in. Sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada para teman-teman sekalian apabila kita memasukkan user email yang berbeda. Apabila customer memasukkan email dan password yang berbeda dan belum terdaftar pada database website kami, maka website akan langsung mengarahkan customer tersebut menuju ke menu sign up. Mari kita coba dengan menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi. Apabila proses login berhasil, maka kita akan menuju ke tampilan beranda website Phishing. Di tampilan beranda ini terdapat logo dari website Phishing di pojok kiri serta menu-menu pada pojok kanan. Nah, di bawahnya terdapat fitur cetak sekarang yang berfungsi untuk menggunakan layanan cetak website Phishing. Dan di bawahnya lagi terdapat contoh-contoh proyek yang dapat kami kerjakan, yakni makalah, proposal, karya tulis, skripsi, tesis, dan yang terakhir disertasi. Nah, tentu untuk mendekatkan diri kepada customer, kami juga sudah menyiapkan beberapa sosial media yang dapat diakses oleh para customer, yaitu berupa Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan demonstrasi mengenai menggunakan fitur cetak sekarang. Setelah customer melakukan klik pada fitur cetak sekarang, akan ditampilkan berupa form yang digunakan customer untuk mengupload filenya. Nah, sebelum mengupload file, customer diharuskan untuk memasukkan jumlah halaman dari dokumen yang akan dicetak terlebih dahulu. Jika sudah, maka customer dapat memilih file yang akan dicetak untuk di-upload ke website. Di submit. Jika file tersebut sudah berhasil disubmit, maka nantinya admin akan mengkonfirmasi terlebih dahulu file yang sudah dikirim oleh customer tersebut. Mungkin sekian demonstrasi yang dapat saya tunjukkan. Ada beberapa fitur mengenai tentang kami dan juga yang berisikan tentang penjelasan fisik gambaran singkat mengenai website kami dan juga fitur logout yang digunakan oleh customer untuk keluar dari website. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai source code oleh teman saya, yakni Zajil Asia El Arif. Pada saya persilakan. Baik, sini saya Muhammad Zakir Asyarif akan menjelaskan dari pengkodingan web kami.
Nah, dalam pembuatan script quick print ini kami menggunakan desain pattern MVC atau yang biasa disebut model view dan controller, yaitu membagi script-script yang ditampilkan dalam web menjadi beberapa bagian agar bisa dimodularisasi dan bisa lebih kompleks dalam pengeditan script tersebut. Di sini terdapat pada halaman sign up dan sign in. Di sini terakses pada bagian view, pada bagian auth, dan juga pada login. Nah, berikut adalah controller yang kami gunakan untuk menampilkan sign up dan sign in, yaitu pada auth.php. Ini adalah controller yang digunakan untuk mengakses halaman sign in dan sign up. Ketika kita sudah berhasil login, pada halaman home, maka kita mengakses controller home yang akan masuk ke view home index. Halaman home yang ada pada quick print ini tercetak dari file index.php yang diakses melalui controller home yang masuk ke view-nya index.php. Setelah itu, dalam perancangan database, di sini juga terdapat core, di mana ini adalah codingan inti yang menghubungkan semua file yang ada di sini. Nah, pada database ini terdapat private host, di mana ini adalah nama host dari database. Di sini juga ada user, password, dan name. Dan keempat variabel ini terhubung pada config.php pada app. Nah, ini adalah this URL yang kami pakai. Ini adalah host, localhost, usernya root, passwordnya kosong, dan juga nama database-nya quickprint. Setelah itu, dalam logical dalam menginsert data ke dalam database, di sini digunakan model. Nah, di sini ada user model. Query-query yang akan digunakan untuk menginsert data dan memanipulasi data agar bisa masuk ke dalam tabel yang ada pada database, kita menggunakan model di sini. Seperti contoh ini, variable tabel user yang ada pada sini, tabel user. Nah, di sini tabel user, lalu get all data untuk men-select semua data yang ada pada user, ada get email yang mendapatkan nama emailnya saja, ada insert data yang kita lakukan ketika user sign up, maka data-datanya akan dimasukkan ke dalam database melalui function ini, function insert data, insert into values, insert into user, dan values-nya seperti ini. Nah, sekian dari penjelasan tentang pengkodean script quick print kami, dan juga sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.